guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya guys. Hari ini gue ingin mereview sebuah film yang berjudul Zodiak Apa Bintangmu. Tapi gue gak akan mereview film ini secara general ya, seperti plotnya kayak gimana, atau mungkin acting para pemainnya. Tidak. Mungkin beberapa di antara kalian tahu ya, gue bikin konten seputar zodiak di TikTok. Jadi, hari ini guys, gue akan mereview bagaimana karakter 12 pria ya, sesuai zodiak mereka guys. Apakah mereka sesuai dengan karakter para zodiak secara general? Itu yang akan menjadi inti pembahasan kita kali ini. Nah, sekilas guys mengenai film Zodiak Apa Bintangmu, film ini diproduseri oleh Gandhi Fernando ya, seorang aktor yang juga memang suka review film di TikTok. Untuk pemain atau cast-nya juga menurut gue lumayan oke ya guys, dan ada beberapa yang menurut gue lumayan populer ya, seperti Junior Lim, terus ada Derby Romero, Ganindra Bimo juga ada ya, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk filmnya sendiri kalian bisa tonton ya di platform Prime Video. Nah, untuk sekilas sinopsis ceritanya nih guys. Nah, jadi film ini menceritakan tentang Ariel ya, yang diperankan oleh aktris Enzi Storia. Dia adalah seorang pemilik dari toko kaos kaki yang memang sedang berjuang untuk membayar hutang keluarganya dengan mengikuti sebuah kontes vlog yang berhadiah ratusan juta nih guys. Dan untuk menang, dia harus membuktikan bahwa jodoh itu tidak terkait dengan zodiak. Jadi mau nggak mau, dia harus ngedate lah ya istilahnya dengan 12 pria yang mempunyai zodiak berbeda. Jadi disclaimer dulu ya guys, dalam video ini pastinya akan banyak spoiler ya. Jadi buat kalian yang belum nonton film ini, silahkan ditonton dulu ya. Jadi abis itu bisa cek lagi video ini biar bisa relate gitu ya kan. Yang kedua, penilaian gue ini berdasarkan pengalaman gue dengan teman-teman gue di circle gue ya guys. Jadi gue bukan peramal, bukan nujum, tapi memang hobi menganalisa karakter orang aja. Yang pertama kita ada tim ya yang berzodiak Capricorn guys. Nah, tim ini adalah seorang fotografer dan dalam scene ya di film itu Ariel bertemu tim itu dalam sebuah pameran ya. Jadi dia menjelaskan tuh beragam foto yang dia ambil. Tapi ternyata fotonya itu banyak banget ada mukanya dia guys. Bahkan tim sedang membuat sebuah karya ya, sebuah patung ya yang sebenarnya adalah bentukannya tuh ya rupanya dia gitu. Jadi menurut gue ya guys, kalau dari first impression gue, tadinya gue pikir ini si Tim adalah seorang Sagittarius ya, karena memang dia adventurous sekali, dia sudah berkeliling kemana-mana, dan dia juga seorang fotografer, which is yang memang traits-nya tuh Sagi banget. Dan kalau untuk traits-nya Capri, sebenarnya memang mereka tuh orang yang ambisius ya, orang yang memang pekerja keras, jadi memang mereka juga sangat bangga gitu dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Cuman kalau Capri menurut gue kayaknya tidak akan langsung bertemu dengan seseorang dan langsung membombardir gitu ya dengan pernyataan-pernyataan bahwa wah gue keren banget tau gak sih gitu. Kayaknya tuh gak gitu loh. Kalau Capri tuh biasanya rata-rata memang cenderung lebih pendiam gitu ya. Ataupun misalkan dia membanggakan dirinya, membanggakan prestasinya itu ketika mereka memang dalam sebuah forum atau sebuah diskusi yang memang istilahnya diskusi pintar ya. Atau memang mereka akan menyampaikannya itu lebih elegan sih guys. Dan mereka juga akan menyampaikannya lebih kalem ya menurut gue. Kayak mereka tidak akan langsung dengan ceplas-ceplos membanggakan gitu. Kayaknya untuk first impression ketemu orang baru pertama kali, kayaknya enggak sih. Karena memang di situ dibilangnya seperti Capricorn. Jadi gue langsung kayak, kayaknya agak kurang ya kalau jadi Capricorn sih dia. Selanjutnya kita punya Iwa yang berzodiak Pisces. Jadi Iwa bertemu Ariel itu dalam sebuah restoran ya. Kemudian ada scene di mana Iwa ini memesan makanan. Dia bertanya dulu nih sama si Ariel gitu ya, kayak lu mau makan apa? Tapi Ariel belum sempat ngomong, Iwa ini sudah langsung oke, makan ini aja ya. Jadi dia yang menentukan gitu guys. Kemudian ada karakter lain yang bisa kalian lihat. Jadi si Iwa ini menggodai si waitressnya ya. Dia bahkan minta nomor HP mbaknya dan tidak mempedulikan perasaan si Ariel sama sekali. Bahkan setelah Ariel keluar dari toilet, ternyata Iwa tuh udah gak ada di tempat ya, dan Iwa ini ternyata sudah ngobrol dengan orang lain dan sudah mulai flirting sana-sini. Jadi kalau Pisces, menurut gue flirting mungkin mereka bisa ya melakukan itu sebenarnya, karena memang mereka rata-rata orang yang soft gitu. Cuman permasalahannya adalah yang gue bingung, Pisces itu punya empati yang sangat tinggi gitu. Jadi mereka biasanya mendahulukan orang lain dibandingkan dia. Mungkin karena efek mutable signs-nya juga ya, secara modalitisnya dia gitu. Jadi agak kontradiktif ya, karena si Iwa ini malah tidak mempedulikan Ariel gitu di situ. Malah dia mementingkan dirinya sendiri dan memesankan sesuai apa yang dia mau. Apalagi si Iwa ini langsung flirting ya gitu dengan orang lain, padahal ada Ariel di situ. Yang menurut gue kayaknya it's so not Pisces sih.
Kalau mungkin dia berzodiak air signs bisa jadi gitu ya. Karena memang biasanya para zodiak air signs ya, either Gemini, Libra ataupun Aquarius, memang mereka tuh rata-rata jago flirting sih guys. Tapi kalau untuk Pisces, gue rasa dia bukan Pisces sih. Selanjutnya kita punya Adam yang berzodiak Cancer. Adam bertemu dengan Ariel itu ketika bermain bola ya. Terus Adam ini digambarkan dengan karakter yang tatonya banyak gitu ya. Terus yang laki banget, yang macho banget gitu. Dan ternyata pas ketika ngobrol sama si Ariel, dia mulai menceritakan tentang mantannya. Dan ternyata dia sangat believe dengan first love. Kemudian juga bisa dilihat ada beberapa hal yang kelihatannya dia denial di situ ya. Dan satu hal yang sangat menggambarkan zodiak Cancer sekali adalah ketika dia bercerita soal mantannya ya, dia mulai menangis teman-teman. Jadi bisa dilihat Adam tuh begitu sensitif ya dengan perasaannya, dan dia memang kelihatan banget masih sayang dengan mantannya guys. Nah menurut gua memang kalau karakter Adam ini memang sangat cocok ya dengan kepribadiannya zodiak Cancer gitu, karena rata-rata zodiak Cancer itu punya perasaan yang sangat sensitif ya, kemudian memang mereka juga orang yang mudah menangis gitu ya, mudah berkaca-kaca karena memang sangat sensitif dengan sentuhan emosi. Ditambah lagi mereka berbicara soal mantan ya, memang kalau zodiak-zodiak yang dalam elemen water signs ya, terutama Cancer, Pisces dengan Scorpio, memang mereka itu orang-orang yang bisa memberikan siraman kasih sayang yang begitu besar ya, dan memang mereka cenderung orang yang sangat sabar, kemudian orangnya sangat peduli, sangat perhatian gitu guys. Dan biasanya pun ya kalau dari pengalaman gue dengan teman-teman gue ya guys, kalau yang dari zodiak water signs itu memang senang sekali ya, seringkali gue mendapati mereka tuh ngomongin soal masa lalu gitu ya. Jadi walaupun mereka bilangnya tuh udah move on, tapi sebenarnya enggak sih, kalian belum move on. Selanjutnya ada John yang berzodiak Virgo. Nah jadi John ini adalah seorang chef teman-teman, dan waktu itu dia bertemu Ariel itu dalam scene-nya itu di sebuah kitchen gitu ya. Si John bikin sebuah masakan untuk Ariel coba, kemudian Ariel bilang, oh enak gitu ya. Terus si John ini, enak ya? Kemudian hanya tersenyum gitu. Sebenarnya pas gue ngeliat di situ ya gue merasa kayak mungkin si John lagi mikir kali ya, ini jangan-jangan ini cuman enak nih gitu ya, karena maksudnya biasanya kan Virgo tuh perfeksionis ya, kayak yakin cuman enak bukannya luar biasa gitu ya. Jadi gue sempet mikir nih kayaknya senyumnya agak punya makna juga sih. Kemudian akhirnya si Ariel mulai berbicara soal jodoh dengan zodiak gitu ya. Akhirnya si John ini mengatakan bahwa dia juga tidak setuju gitu ya, dan dia mulai menjelaskan semuanya dengan data, menjelaskan dengan fakta, which is yang sangat Virgo sekali gitu ya. Cuman yang memang dibikin komedinya, twistnya adalah ketika ternyata si John yang tidak percaya dengan zodiak ini tapi percaya dengan Shio guys. Jadi kalau menurut gue, apakah si John ini bisa merepresentasikan zodiak Virgo? Bisa sih guys, karena memang dia menceritakan fakta, data gitu. Kemudian dia juga mempertanyakan kembali ya, apakah memang benar kalau begini maka begini. Nah itu tuh Virgo banget gitu. Cuma menurut gue kurang mendok aja sih Virgonya. Kayak misalnya tadi waktu dia bilang enak gitu ya, harusnya dia bisa bilang yakin cuman enak doang, nggak luar biasa gitu. Itu kan Virgo banget ya, yang terkait soal perfeksionisnya mereka gitu. Kemudian juga mungkin penyampaian data dan faktanya bisa lebih banyak karena dia sangat detail oriented sekali biasanya. Jadi itu sebenarnya bisa dikembangkan. Walaupun ternyata dia tuh adalah orang yang percaya Shio ya, tapi buat gue pada akhirnya itu adalah sebuah twist ya, sebuah hal seru ya memang ketika kita nonton romcom sih guys. Selanjutnya kita punya Darius si Sagittarius. Jadi Darius ini adalah seorang kontributor foto guys, dan pertama kali dia ketemu Ariel itu dalam sebuah pasar malam. Nah di sini tuh kita bisa ngelihat si Darius ini bermain ya, sambil foto-foto juga, foto-fotoin si Ariel, tapi dia juga ikutan main gitu ya, permainan-permainan di pasar malam. Dan di situ kita bisa lihat Darius tuh tertawa lepas, dan dia tuh sangat suka memainkan permainan-permainan anak kecil itu guys. Which is yang menurut gue itu sudah menggambarkan sedikit Sagittarius ya, karena biasanya Sagittarius dengan teman-temannya di fire signs ya, ada Aries dan Leo juga, mereka tuh cenderung memang bisa happy, bisa bahagia dengan hal-hal kecil ya, dan terkadang tuh kita ngelihatnya kayak innocent child gitu ya, memang mereka tuh sangat bisa gitu bahagia dengan hal-hal simple. Kemudian sampailah ya di sebuah scene di mana Ariel tuh lagi milih-milih baju gitu ya, terus ditemani si Darius. Dan Darius tuh bertanya sama si Ariel, Ariel lu tuh punya mimpi besar nggak? Terus si Darius bilang dong, oh kalau gue tuh punya mimpi keliling dunia. Gue langsung kayak,
it's Sagi banget sih. Tapi yang membingungkan adalah pernyataan dia selanjutnya. Karena ketika dia bilang dia mau keliling dunia, dia langsung bilang, tapi sebenarnya gue nggak muluk-muluk sih. Hey, no. Sebentar, fire signs itu bagaimanapun juga mereka pasti akan mencoba dulu ya. Mereka nggak akan langsung bilang langsung muluk-muluk. Tidak, buat mereka tuh kalau bener-bener gue sudah mencoba berbagai cara dan ternyata tidak berhasil, baru mereka akan jadi realistis. Tapi pada dasarnya ini adalah orang-orang idealis guys. Jadi nggak mungkin mimpi itu langsung dilepas begitu aja. Nah setelah ngedate dengan Ariel, kemudian Darius ini memberikan pesan gitu ya via handphone gitu. Dia bilang ternyata sorry ya, kayaknya lu harus hapus nomor gue, jangan kontak gue lagi karena tiba-tiba mantan gue yang psycho lagi cari gue. Udah. Jadi kayak agak awkward gitu lah endingnya guys. Gue agak sedikit ketawa sih ya ketika ngelihat scene itu karena Sagi itu memang punya kemampuan untuk bisa ghostingin orang ya. Bukan hanya air signs, tapi Sagi pun juga bisa. Karena Sagi itu adalah orang-orang yang sangat mengutamakan space ya. Dan kalau misalnya mereka ternyata udah nggak suka, nggak cocok dengan orang itu, mereka akan langsung kayak, ya udah gitu ya, tinggal aja. Cuman apakah mungkin bisa dibuat seperti itu ya dengan ending yang agak bercanda gitu? Gue rasa Sagi kayaknya bisa sih ngelakuin kayak gitu ya. Karena ini memang orang-orang yang pinter gitu ya, tapi juga memang orang-orang yang bercandaan gitu. Jadi gimana Zer? Apakah Darius ini bisa mempresentasikan Sagi? Ya 60 lah ya dari 100 gitu. Jadi memang sebenarnya banyak yang kurang sih. Mungkin juga memang kurang lebih energik gitu ya karakternya. Dan harusnya memang Sagi itu lebih yang banyak banyak ngobrol gitu. Nah itu nggak begitu terlalu kelihatan. Dan terutama yang pernyataan tadi itu ya yang kontradiktif, gue langsung kayak ini mah bukan Sagi gitu. Selanjutnya kita punya Rama si Aquarius. Rama ini digambarkan karakternya tuh doyan makan ya. Jadi dia ketemu Ariel itu dalam sebuah tempat makan gitu, tapi kayak outdoor. Terus mereka kayak jajan bakso deh waktu itu. Kelihatan banget ya, maksudnya dia tuh kayak suka jalan-jalan, suka makan gitu ya. Dan memang sudah banyak banget pengalaman soal kuliner. Dan kemudian di situ memang Ariel itu sedang dalam kondisi sakit ya pipinya gitu. Jadi dia memang makannya tuh kayak agak susah. Nah si Rama ini langsung yang kayak, oh lu nggak bisa makan ya? Yaudah deh gue aja yang makan ya. Dan dia bahkan bisa makan langsung tanpa izin dari si Ariel gitu. Yang menurut gue ini sangat honestly speaking, sangat tidak menggambarkan Aquarius sama sekali. Aquarius mungkin banyak yang bilang mereka kayak tidak punya perasaan atau heartless, tapi bukan berarti mereka nggak punya attitude loh ya. Dan menurut gue penggambaran Rama sebagai Aquarius itu sangat jauh sekali dari karakter Aquarius yang biasanya gue lihat. Untuk soal hobi makan memang itu balik lagi preferensi masing-masing ya. Tapi kalau memang untuk makan tuh biasanya lebih ke Taurus gitu ya, atau zodiak earth signs gitu. Sebenarnya agak disayangkan ya, karena menurut gue Aquarius itu sebenarnya sangat mudah loh untuk dibuat karakter. Mereka tuh paling unik, pemikiran mereka tuh nggak biasa. Aquarius dianggap aneh aja mereka nggak marah kok, karena mereka merasa kita yang aneh gitu, bukan dia. Jadi sebenarnya bisa banget ya dibikin kayak dialog-dialog unik yang mungkin agak nyentrik, yang out of the box gitu, yang bisa langsung dapat banget, ini Aquarius banget nih. Misal contoh, Ariel kamu pernah nggak sih ngebayangin orang wajahnya semuanya trapesium gitu? Terus Arielnya mungkin bisa ngejawab, aku sih nggak pernah ya kalau trapesium, tapi kalau jajar ginjal pernah gitu. Tapi sangat disayangkan, gue gak melihat Aquarius sama sekali sih dari karakter Rama. Tapi kembali lagi ya guys, contohnya itu bukan berarti kalian kalau ngomong ke Aquarius akan ngomong kayak gitu, enggak. Tapi ini kan kita lagi cerita dalam konteks film romcom ya, jadi bisa banyak banget sebenarnya hal-hal lucu yang dibikin untuk konteks zodiak Aquarius. Lanjut kita ke Tommy si Aries. Nah, Tommy di sini digambarkan sangat cupu ya guys, pakai kacamata, terus pakai kemeja flanel yang kayak sangat tertutup gitu. Dan dia ngedate sama Ariel itu di danau gitu ya. Jadi mereka naik perahu. Terus si Tommy ini yang ngedayung gitu ya. Dan akhirnya dia mulai bercerita tentang
banyak yang mengkritik fashionnya dia. Nah setelah itu ketika si Tommy-nya lagi cerita-cerita, ternyata Ariel ini tuh malah chattingan sama temennya dia gitu. Dan akhirnya tiba-tiba kayak ketawa sendiri, dan si Tommy ini mulai kesel dan ngomong sama Ariel gitu, kayak lu chatting sama siapa sih sebenarnya gitu. Si Ariel ini tidak fokus dengan Tommy, akhirnya Tommy-nya ngambek, tidak mau mendayung sama sekali, dan akhirnya jadinya si Ariel yang harus mendayung sampai ke tepian. Kalau menurut gue dia Aries, tapi memang dibikinnya sangat light sekali di sini. Mungkin karena memang kembali lagi ini adalah film romcom ya, romantic comedy. Jadi dibikinnya juga dibikin yang lucu-lucu, dibikin gemes, jadi dibikin yang sangat ringan guys. Jadi bisa dibilang Tommy ini kayak Aries versi light gitu ya. Tapi kalau the real Aries-nya gitu ya, oke coba kita breakdown satu-satu ya. Jadi yang pertama Tommy itu dianggap cupu gitu ya dengan fashion style-nya yang seperti itu. Dan kalau boleh jujur ya guys, rata-rata orang-orang Aries ya di sekeliling gua gitu, mereka tuh jauh dari kata cupu ya. Bahkan physically attractive gitu. Memang dari tampilan luarnya aja tuh menawan, murah senyum, orang juga happy gitu ya ketemu sama dia. Jadi jarang sih gua ngelihat Aries cupu tuh, jarang banget. Mau cowok atau cewek ya. Nah jadi sambil cerita, sambil ngedayung perahu, kalian juga bisa lihat ya bahwa si Tommy ini tuh emosi banget gitu. Raut wajahnya tuh kelihatan banget, which is yang sangat Aries sekali juga. Jadi kita pasti tau lah kalau Aries tuh lagi bete. Cuman di sini digambarkannya Tommy-nya tuh nggak begitu galak guys. Padahal Aries itu kalau udah marah, udah emosi, mana tahan. Galak, kalau udah marah serem. Nah terus yang selanjutnya juga yang kenapa gue bilang dia Aries banget adalah ketika dia langsung ngomong sama si Ariel ya, kayak lu chatting sama siapa gitu. Jadi dari tadi gue cerita, lu ternyata nggak ngedengerin ya cerita gue gitu. Jadi gue akan menyampaikan ya bahwa gue tuh nggak suka gitu. Itu juga Aries banget. Terus habis itu si Tommy-nya langsung kayak kesel, Tommy-nya langsung berhenti, nggak mau ngedayung. Ya udah kalau gitu lo aja. Nah itu tuh Aries banget sih sebenarnya, kayak ya ngapain kayak gue yang harus capek, kalau gitu ya lu aja yang capek. So menurut gue dia Aries sih. Lanjut ada Dika yang berzodiak Libra. Nah Dika ketemu dengan Ariel ini juga dalam sebuah restoran ya, tapi memang karakter yang sangat terlihat adalah si Dika ini orangnya bersih banget ya, orangnya rapi banget dan sangat apik guys. Jadi semuanya pun juga harus pakai hand sanitizer gitu, dia sangat menjaga kebersihan sekali, jadi kelihatan banget nih orang tuh rapi banget lah. Terus ada satu momen juga, gue lupa sih persisnya kenapa gitu, tapi si Dika ini memegang tangannya si Ariel gitu ya, dan pas dia lihat dia langsung bilang kayak, lu jangan lupa manicure ya. Jadi dia langsung ngeliatin kukunya si Ariel guys. Terus kayaknya Ariel tuh sempet kayak bersin gitu ya, dan dia tuh langsung kayak agak ketakutan gitu, kayak takut ketularan dan segala macem. Kalau boleh jujur guys, kalau kita ngomongin soal apik, bersih, rapi, dan sangat teratur ya, tertata rapi, memang itu lebih ke areanya Earth Signs ya, jadi kayak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui guys, jadi Libra itu memang di bawah naungan Venus ya, makanya Libra itu sangat concern dengan hal-hal yang berkaitan keindahan, estetika, ini tuh areanya Libra sekali. Dan dari Libra gue seringkali memang melihat mereka tuh sangat memperhatikan kebersihan sih. Dan terutama teman-teman gue yang Libra cewek ya, itu mereka tuh sangat memperhatikan kebersihan sekali ya, dan apalagi waktu masa COVID-19 tuh ya, yang lagi boomingnya ya, lagi gila-gilanya gitu. Mereka tuh bisa tuh punya hand sanitizer yang ada gelnya, ada spraynya, pokoknya macem-macem lah. Cuman kalau menurut gua, traits Libra yang paling mudah untuk ditemukan itu adalah banyak pertimbangan guys. Jadi paling gampangnya ya, si karakter Dika ini bisa dibikin nih seolah-olah kayak, aduh gua harus milih yang mana ya, antara makan ini atau makan yang ini. Tapi yang ini juga enak, tapi yang ini kayaknya lebih bervariasi deh, dan sebagainya. Jadi kalau menurut lo apakah dia seorang Libra? Bisa jadi. Cuman memang kurang medok aja. Selanjutnya ada David si Gemini. Jadi David ketemu Ariel ini juga di sebuah tempat makan gitu ya. Terus dalam pertemuan pertama mereka, David ini kelihatan sopan, sangat baik gitu ya. Terus tiba-tiba langsung memberikan hadiah yang banyak sekali ke Ariel. Terus bahkan kayak langsung menyampaikan kayak, maukah kamu menjadi pacarku atau maukah kamu menjadi my one gitu ya. Yang bikin Ariel tuh juga sempat kaget gitu, kayak lo ini kan baru pertama kali ya sob. Nah setelah itu mereka akhirnya pulang bareng ya abis ngedate, dan ada scene dimana ternyata si David ini punya maksud lain guys. Nah jadi si David ini tiba-tiba langsung menerkam ya gitu ya istilahnya, dan si Arielnya kaget gitu kan, akhirnya jadi berantem, dan untungnya ada temannya Ariel yang lewat. Ya gue paham juga sih, mungkin karena dalam durasi juga ya, jadi mereka langsung harus menentukan nih karakter yang langsung terlihat
Gemini banget nih apa gitu ya. Mungkin dua personality yang berbeda. Cuman permasalahannya jadi kasihan aja sih Gemininya karena memang terlalu ekstrim ya menurut gua. Kan bisa aja ya dibikin ceritanya mungkin dia flirting gitu ya, kayak flirtingnya jago banget dan ternyata ghosting gitu ya. Kan ini kan areanya air signs banget ya Gemini terutama yang sangat sering kali terlihat gitu ya kalau untuk ghostingin orang. Ya karena memang pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang jago flirting guys dan mereka tuh sangat ramah tapi bukan berarti itu sebuah sesuatu yang serius. Nah permasalahannya adalah orang lain yang menangkapnya seperti itu dan akhirnya mereka tidak ada rasa kayak lo ini kan cuman iseng bercanda gitu, kenapa jadi dibawa serius gitu guys. Jadi apakah menurut lo David ini bisa merepresentasikan Gemini? Kalau untuk soal konteks dual personalities gitu ya istilahnya, iya itu bisa, tapi ini terlalu ekstrim sih, terlalu ekstrim. Orang akan bisa semakin benci sama Gemini kalau gini caranya sih. Lanjut, kita punya Ruli si Taurus. Nah, Ruli ini digambarkan sebagai karakter yang sangat populer ya. Dia punya followers banyak gitu ya di sosial medianya dia. Dan dia tuh sangat romantis ya. Dia nyanyiin lagu buat si Ariel, terus udah gitu dia ngegombal pantun buat si Ariel. Pokoknya kayaknya so sweet banget deh. Sampai akhirnya si Ruli ini ngelamar ya gitu si Ariel karena menurut Ruli ini dia udah menjadi the one-nya lah ya buat si Ruli. Cuman memang pace-nya tuh sangat cepet banget. Jadi itulah yang membuat si Ariel tuh kayak loh apa yang terjadi gitu guys. Jadi apakah si Ruli ini bisa merepresentasikan Taurus? Kalau menurut gue sangat kurang ya untuk dalam scene itu gitu. Karena gue tidak melihat karakter-karakter Taurus yang sangat kelihatan banget gitu, misalnya keras kepalanya dia gitu ya, soal pendiriannya dia, atau mungkin dia suka makan gitu, atau dia suka jalan-jalan, dia suka sesuatu yang estetika. Gue nggak melihat itu sama sekali. Mungkin Taurus bisa menjadi orang yang romantis, tapi gue nggak yakin sih mereka akan sampai istilahnya benar-benar bisa se-sweet itu ya, dalam arti kayak berani melakukan banyak hal gitu ya, yang sampai kayak ngegombal pantun dan segala macem, atau melakukan hal-hal yang cringe. Kayaknya Taurus tuh kurang sih untuk hal-hal kayak gitu. Karena gue rasa rata-rata Taurus itu percaya bahwa bukan dengan kata-kata gitu ya untuk menyampaikan sayang, tapi sebenarnya lebih ke tindakan. Udah tinggal 2 lagi ya guys, zodiak yang belum kita bahas, jadi lanjut aja. Ada Rio si Scorpio. Jadi sepanjang film ini ya guys, kalian sebenarnya bisa melihat ada 2 karakter ya yang sangat melekat gitu ya, memang menjadi dominan di sekitarnya si Ariel gitu ya, dan salah satunya adalah si Rio. Nah Rio ini dia punya usaha hotdog dan dia buka counter hotdognya itu di depan tokonya Ariel. Dan bahkan ya si Rio ini sampai rela memberikan counter dia sebagai jaminan ya, agar si Ariel itu bisa tetap bayar utangnya. Dan untuk karakternya sendiri memang Rio itu bukan yang kayak heboh gimana-gimana, enggak ya, memang lebih ke biasa aja gitu. Terus kelihatan agak malu-malu, walaupun malu-malunya juga enggak yang gimana-gimana banget sih, tapi memang kelihatan dia tuh lebih kalem gitu ya, bukan yang ceplas-ceplos sana sini. Nah terus abis itu juga ada satu momen dimana akhirnya dia nembak nih ya si Ariel gitu ya, dia sampai nari-nari, terus udah gitu temennya Ariel juga bantuin dia ya untuk mempersiapkan surprise ini. Dan ternyata yang menjadi surprise lagi adalah Rio ini adalah mantannya Ariel. Dan ternyata Rio ini juga menghancurkan hidupnya si Ariel, katakanlah seperti itu guys. Nah setelah itu akhirnya mereka berantem tuh ya, jadi si Ariel, si Rio sama temennya, karena temennya yang nggak tahu apa-apa gitu kan, kayak loh apa yang terjadi gitu. Nah akhirnya mereka berdua berantem, terus si Rio-nya tuh langsung kelihatan kayak nggak terima gitu, kayak gue udah melakukan ini semua kok lu nggak mau balikan sama gue. Jadi kayak kelihatan ada posesifnya guys. Dan ternyata alasan mereka putus itu gara-gara si Rio pernah selingkuh guys. So apakah dia adalah seorang Scorpio? 60%, 70% gue rasa dia bisa kelihatan Scorpio sih guys. Menurut gue memang Scorpio kalau udah sayang sama orang ya, rata-rata ini adalah orang-orang yang sangat perasa sekali, orang-orang yang memang suka dengan hubungan yang sangat intimate ya, yang sangat private gitu. Dan memang mereka termasuk orang-orang yang juga sebenarnya sedikit posesif menurut gue.
ketika dalam sebuah hubungan ya, rata-rata Scorpio itu juga ada mau dominannya ya, ada mau mendominasi. Mungkin ini juga karena efek dari fixed signs-nya mereka ya. Jadi walaupun Scorpio itu adalah bagian dari water signs ya, yang memang lebih kalem gitu, terus memang orang yang peduli, empati mereka juga besar, tapi Scorpio ini juga kalau kita ketemu orangnya, kita ngobrol dalam sama dia adalah orang-orang yang sangat nyablak ngomongnya ya, mulutnya juga tajam, dan memang juga mereka tuh termasuk orang yang kritis sebenarnya. Jadi sebagai fixed signs pasti mereka akan mencari cara apapun itu untuk goals-nya mereka tercapai gitu. Nah mungkin akhirnya si Rio ini marah, kayak gue udah melakukan semuanya kok lu tuh gak kembali sama gue. Cuman memang bisa dibilang momennya Rio ini termasuk yang oke ya, karena memang lu tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu sebenarnya, dan itu kan ditaruhnya di belakang gitu. Which is Scorpio itu juga rata-rata orang yang misterius ya, jadi lu nggak pernah tahu agenda mereka apa, lu nggak pernah tahu sebenarnya si Scorpio itu pengen apa sih dari kalian. Jadi menurut gue bisa sih dia merepresentasikan Scorpio. Yang terakhir, last but not least, Agi si Leo. Sebelum gue mau ngomongin si Agi ya, gue cuman pengen menyampaikan kayak why it's always about Leo. Misalkan kayak dia endingnya mungkin sama Sagittarius gitu, atau sama Taurus misalnya. Tapi kenapa harus Leo? Nah kebetulan gue seorang Leo gitu ya, jadi pas gue nonton ini gue tuh kayak kenapa sih harus Leo lagi? Kalian tuh hanya membuat Leo semakin sombong, tau gak sih? Ini tuh ibarat kalian berikan bensin dalam api ya, makin sombong dan makin kayak we know we are the best. Bercanda ya guys, mungkin mereka punya pertimbangan gitu, cuman maksud gue kayak kenapa harus Leo lagi, itu aja gitu. Nggak bosan apa kalian sama Leo? Tidak dong, kita tidak membosankan. Bercanda ya guys, tadi itu cuman intermezzo aja. Oke, so kita akan bahas soal Agi. Jadi waktu pertama kali Agi ketemu Ariel itu gara-gara dia mau beli kaos kaki guys gitu ya, dan kemudian si Ariel akhirnya memberikan kaos kaki gitu ya, walaupun yang sebenarnya kayaknya nggak sesuai dengan seleranya Agi gitu. But anyway, ya sudahlah, akhirnya Agi beli gitu. Dan kemudian akhirnya mereka bertemu lagi gitu. Kayaknya di bus kalau nggak salah. Si Agi ini ngajak ngobrol duluan ya sama si Ariel gitu. Dan ada satu hal yang gue notice gitu ya. Jadi si Ariel kan pakai headset ya waktu itu di bus. Dan si Agi ini ternyata memperhatikan lagu-lagu yang dimainkan di dalam playlistnya si Ariel. Terus akhirnya mereka jadi ngobrol panjang dan mereka main truth or dare lah gitu ya. Sampai akhirnya ada satu momen Ariel dan si Agi ini turun dari bus, terus tiba-tiba ada sedikit musikal di situ ya. Jadi si Agi ini tiba-tiba bernyanyi sambil ada yang nari-nari lah ya, kayak tukang jajanan di situ juga ikutan menari, istilahnya gitulah. Nah, terus si Agi ini juga digambarkan adalah orang yang sangat percaya dengan zodiak gitu ya. Jadi dia menyampaikan gitu ya bahwa kayaknya zodiak itu sangat berpengaruh dalam menentukan jodoh juga. Nah, terus ketika mereka sudah mulai dekat, mulai nyaman gitu ya guys. Nah, ada kayak scene-scene di mana si Agi ini bantu Ariel gitu ya, beres-beresin kaos kaki di tokonya, terus sambil kayak bercanda-bercanda, terus kayak ke toko bunga bareng, terus kayak ada momen juga kayak sempat meluk Ariel sekilas gitulah guys. Nah, sampai akhirnya ketika Agi tuh tahu kalau si Ariel ini ikut kontes ya, jadi dia ngedate sama banyak orang, tapi ternyata itu hanya untuk mendapatkan uang. Dan ternyata si Ruli, teman dia yang Taurus itu juga adalah orang yang diajak ngedate gitu ya sama Ariel. Di situ akhirnya si Agi kayak mulai menjauh dari Ariel karena merasa bahwa Ariel tuh cuma memanfaatkan orang-orang doang. Tapi pada akhirnya happy ending sih, happy endingnya sama Agi. Intinya gitu ya guys. Jadi kalau kalian pengen tahu endingnya gimana, kalian mendingan nonton aja deh. Jadi apakah Agi itu menurut lo bisa merepresentasikan Leo, Zer? Yes, he's a Leo. Pertama, itu dari momen ketika dia ngomong ke Ariel ya, terkait soal lagu-lagu yang ada di playlistnya dia. Which is, menurut gua, Leo itu adalah orang-orang yang sangat detail-oriented, jadi itu benar sih guys. Kemudian, rata-rata biasanya memang Leo itu mau mengajak orang ngobrol duluan ya, walaupun stranger, walaupun dia nggak kenal-kenal banget, tapi memang mereka tuh rata-rata adalah orang yang ramah guys. Ketiga yang sebenarnya gue udah mulai agak suspicious ini kayaknya Leo, itu saat momen dimana yang mereka nari ya, dan nyanyi tiba-tiba suddenly kayak musikal gitu. Karena buat gue dibutuhkan sebuah kepercayaan diri tinggi ya kalau untuk melakukan hal-hal kreatif seperti itu. Jadi Leo itu adalah salah satu orang yang kayaknya bisa banget ya melakukan itu.
Jadi berdasarkan pengalaman gue juga ya, dan dengan teman-teman gue, memang Leo itu rata-rata adalah orang yang sangat terbuka ya. Maksudnya langsung ngomong aja to the point gitu. Kalau mereka mau deket sama orang ini ya mereka akan bilang gitu. Ya jujur lah gitu istilahnya. Terus juga terkait yang waktu dia bantuin si ceweknya ya, si Ariel ini gitu ya, ngurusin toko, dia beliin bunga, terus sampai ada momen yang dia peluk gitu ya si Ariel, yang menurut gua ya itu kayaknya memang sangat Leo sekali ya, karena salah satu love language-nya Leo gua rasa itu physical touch sih guys. Nah, yang membuat gua semakin yakin dia Leo adalah ketika dia menyampaikan kekecewaan dia ke Ariel gitu ya. Jadi ternyata selama ini lu bikin video lu memanfaatkan orang gitu ya, karena memang lu hanya ingin mendapatkan hadiahnya. Yang biasanya itu pasti Leo katakan ketika dalam konteks ada orang-orang yang memang tidak bisa menghargai orang lain, atau memang mereka tidak punya attitude yang baik, mereka tidak bisa memberikan respect gitu ya ke orang lain. Wah, ini pasti akan langsung diomongin habis-habisan sih sama Leo. Cuman memang dibikin komedinya di sini adalah karena Agi itu percaya dengan zodiak ya. Jadi dia merasa kayaknya kalau dengan si Ariel nih kayaknya nggak cocok gitu, karena memang zodiaknya beda. Walaupun gue juga melihat sih banyak sih ya, rata-rata zodiak Leo tuh percaya sih sama zodiak juga. Jadi menurut gue memang Agi ini menggambarkan Leo sih. Mungkin di antara kalian penasaran gitu, apakah si Ariel ini juga merepresentasikan Pisces ya? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, gue lebih setuju sama Agi ya, karena Agi bilang dia tuh Sagittarius, dan memang kelihatan banget karakternya tuh Sagittarius sih menurut gue ya, karena bener-bener yang kayak rebel, bener-bener yang kayak ngomong tuh nyablak-nyablak banget gitu, terus kayak sumbunya tuh cepet banget naik gitu, yang sebenarnya agak jauh gitu dari kata Pisces. But anyway, buat gue ini adalah sebuah film yang sangat ringan ya, genre-nya pun romcom ya, dan memang sudah tertebak sih sebenarnya alurnya. Tapi ini bisa menjadi sebuah film yang untuk melepas stres lah ya guys gitu. Dan juga memang topiknya menurut gue juga menarik ya, karena mengangkat soal zodiak. So itu tadi ya guys review gue buat kalian yang udah nonton. Apakah kalian setuju? Apakah kalian tidak setuju? Coba kasih penilaian kalian di kolom komentar ya guys. Semoga video ini bisa menghibur kalian ya guys, dan jangan lupa untuk subscribe channel gue ya guys. I'll see you on my next video. Dadah!